Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Ma'un. Tapi pastikan ya kalian semangat dulu hari ini, yaitu sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, wajib ya, apa? Membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak solih, siap? Fokus ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar tentang kandungan surat Al-Ma'un, kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Ma'un beserta dengan artinya. Kita awali bersama-sama dengan ta'awud ya. Oke, wahid, isnain, salatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, semangat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah hafal surat Al-Ma'un beserta artinya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Ma'un. Fokus semuanya. Surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang, perhatikan, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, anak-anak, dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah, beliau selalu membahas tentang surat Al-Ma'un dan tidak berganti-ganti apa yang beliau ajarkan sampai pengikutnya mengajukan pertanyaan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa yang disampaikan beliau hanya surat Al-Ma'un terus-menerus? Nah, beliau menjawab, karena sebelum umatku ataupun pengikutku melaksanakan surat Al-Ma'un isinya tersebut, maka materinya tidak akan diganti oleh beliau. Beliau yakin dan beliau menyadari karena menjalankan isi surat Al-Ma'un itu sangat-sangatlah susah. Paham ya? Nah, makanya mari kita bersama-sama melaksanakan isi surat Al-Ma'un dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, dan berlomba-lomba untuk selalu melaksanakan atau menjalankan isi dari surat Al-Ma'un tersebut. Paham tuh? Oke. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un itu ada 5 anak-anak yang solih dan solihah. Yang pertama yaitu apa? Menghardik anak yatim. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un, perhatikan, fokus. Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Sekali lagi, pertama ciri-cirinya adalah menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ayo, ada di antara kalian
yang masih lalai terhadap sholatnya? Lalai itu apa tuh? Lalai itu adalah lupa. Jangan sampai ya, dan Bu Erna yakin anak MI Muhammadiyah solih-solihah semuanya tidak pernah lalai ataupun lupa ketika melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah menjadi ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah tiang agama. Paham ya? Jangan sekali-kali anak MI Muhammadiyah semuanya lupa atau lalai terhadap sholatnya. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus melaksanakan sholat. Paham? Karena sholat itu adalah, Bu Erna ulangi lagi, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang keempat, orang yang sholatnya riya. Riya itu apa? Riya itu adalah ingin dipuji. Ketika kita sholat, itu hanya niatnya ingin mendapat pujian atau sanjungan. Maka kalau niat kita seperti itu, sholatnya akan menjadi fasad atau rusak. Ketika kita sholat, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kita hanya akan mendapat capek saja ketika niat kita hanya untuk mendapat pujian. Kemudian yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Paham ya? Orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang berguna. Ada 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama apa tadi anak-anak? Pinter, yaitu yang terhadap anak yatim menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua tadi apa? Ayo, ada Mas Nata dan kawan-kawan jawab bersama-sama. Pinter. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang ketiga apa tadi? Ayo, pintar sekali. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholatnya sering lupa. Paham ya? Nah, jangan sekali-kali. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya riya atau ingin mendapat pujian. Yang terakhir, orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang berguna. Oke, nah sekarang untuk mengamalkan pesan surat Al-Ma'un, maka perilaku yang harus kita laksanakan apa saja? Perhatikan. 1. Menyayangi, menyantuni, dan mempedulikan anak yatim. Entah peduli pendidikan, pakaian, kehidupan anak yatim harus kita peduli. Paham ya? Kemudian yang kedua, memberi makan kepada fakir miskin. Ketika tetangga kita kekurangan harus segera kita bantu dengan sebisanya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, beribadah dengan ikhlas. Paham? Niatkan segala sesuatu ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perlu kalian catat. Tidak menunda-nunda sholat. Ketika ayah dan bunda, Mas, Mbak, sholat. Sebentar bun, sebentar ayah. Nah, mulai sekarang sudah belajar surat Al-Maun, tidak ada kata sebentar. Mas, Mbak, sholat. Ya, lebih bagus lagi ketika azan berkumandang, kalian langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Paham tuh? Oke. Dan mengerjakannya tepat waktu. Jangan menunda-nunda sholat. Paham ya? Oke. Nah, sekarang tugas. Menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian, yang kedua, tuliskan rangkuman surat Al-Maun di buku tulis Al-Quran hadis. Kemudian hasilnya difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan, menjaga, wajadah. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Erna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.